kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nah, perkenalkan, nama saya Info Buton, mahasiswi semester 5 program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini di Universitas Hairun Ternate. Video ini dibuat bertujuan memenuhi nilai UTS dari mata kuliah Micro Teaching di bawah bimbingan dosen pengampu Dila Fajriani and SOSI SPD MPD. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita berdoa dulu ya menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Yuk kita bahas apa itu micro teaching. Nah, micro teaching itu sendiri adalah metode latihan untuk meningkatkan kemampuan serta keterampilan dasar seorang calon guru dalam mengajar. Nah, metode yang disebut juga sebagai pembelajaran mikro ini dikenal pertama kali di Universitas Stanford, Amerika Serikat pada tahun 1963 silam. Nah, sasaran micro teaching adalah membentuk calon pendidik berkualitas yang mampu menguasai 4 kompetensi dasar, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Cara mengajar micro teaching ini sama dengan mengajar di sekolah seperti pada umumnya. Namun, mengapa disebut pembelajaran mikro? Karena pembelajarannya dilakukan dalam waktu dan jumlah siswa yang cukup terbatas. Kegiatan ini dilakukan oleh beberapa orang saja dalam satu kelas. Dengan adanya pembelajaran mikro ini, diharapkan para calon guru lebih siap dalam menghadapi pembelajaran sesungguhnya di sekolah. Lalu, apa ya perbedaan micro teaching dan peer teaching? Nah, mari kita bahas. Perbedaan kedua ini, perbedaan micro teaching dilakukan di dalam kelas dengan siswa yang cukup terbatas. Namun, peer teaching dilakukan bersama rekan sesama calon guru di tempat yang telah disepakati. Nah, adapun tujuan micro teaching. Tujuan diadakan pembelajaran mikro yaitu 1. Mengasahkan keterampilan dasar calon guru dalam mengajar. Yang kedua, meningkatkan taraf kompetensi mengajar secara bertahap bagi calon guru. Yang ketiga, mengembangkan keterbukaan sikap calon guru dalam memperbaiki setiap kekurangan dalam dirinya, khususnya dalam hal mengajar. Yang keempat, memberikan gambaran umum kondisi sesungguhnya di kelas. Adapun tahapan dalam micro teaching. Tips micro teaching yang cukup efektif untuk diterapkan adalah dengan memahami tahapan-tahapannya. Adapun 2 tahapan micro teaching, yaitu tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan. Nah, pada tahapan persiapan ini hal-hal yang bisa dilakukan calon pendidik adalah mempersiapkan RPP sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Nah, mengapa RPP? RPP yang disiapkan harus membuat beberapa aspek utama, yaitu indikator pembelajaran, tujuan yang ingin dicapai melalui pembelajaran, strategi yang digunakan dalam pembelajaran, alokasi waktu, serta penilaian. Yang kedua ada mempersiapkan alat bantu serta media dalam pembelajaran. Alat bantu pembelajaran yang dimaksud bisa berupa laptop, proyektor, alat peraga, LKS, video, dan sebagainya. Nah, adapun tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan, di dalam tahap pelaksanaan ini adapun beberapa hal yang dilakukan calon pendidik, yaitu yang pertama menyampaikan apresiasi secara tujuan serta tujuan yang dicapai dalam pembelajaran. Nah, apresiasi merupakan pembuka pembelajaran yang menunjukkan keterkaitan materi pembelajaran dengan fenomena sehari-hari yang dekat dengan kehidupan siswa. Selain apresiasi, calon pendidik juga harus menyampaikan tujuan pembelajarannya. Dengan demikian, proses pembelajaran bisa berjalan sesuai ketentuannya. Yang kedua ada melakukan 5M. 5M merupakan singkatan dari mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengomunikasikan. Kelima komponen tersebut merupakan dasar yang harus dibangun seorang pendidik di kelas. Yang ketiga ada bahasa yang komunikatif. Nah, bahasa yang komunikatif ini agar siswa semakin tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Seorang pendidik harus bisa menggunakan bahasa yang komunikatif. Bahasa yang terlalu formal tidak begitu disukai oleh siswa. Dan yang keempat ada menguasai dengan mampu mengembangkan materi pembelajaran. Nah, meskipun masih dalam ranah pembelajaran mikro, seorang calon pendidik sudah harus menguasai materi pembelajaran dengan baik.
Selain menguasai, calon pendidik juga diharapkan bisa mengembangkan materi tersebut sesuai dengan kondisi siswa di kelasnya. Dan yang kelima ada mengelola kelas dengan baik. Nah, pengelolaan kelas merupakan salah satu kunci keberhasilan proses pembelajaran. Jika kelas bisa dikelola dengan baik, siswa bisa lebih mudah diarahkan. Salah satu cara untuk mengelola kelas dengan baik adalah dengan membuat suasana kelas menjadi menyenangkan. Sebagai tahap permulaan, Bapak Ibu bisa mempersiapkan hadiah kecilnya bagi siswa yang mampu mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan yang terakhir, tahap penutup. Pada tahap penutup, calon pendidik bisa melakukan penilaian beserta evaluasi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Evaluasi tersebut dijadikan bahan perbaikan untuk pembelajaran sesungguhnya di kelas. Nah, ada juga kelebihan dan kekurangan dalam microteaching. Yang pertama, kelebihan. Di dalam kelebihan ini, calon pendidik lebih mudah dalam mengelola kelas karena jumlah siswanya terbatas. Yang kedua, proses penyesuaian terhadap lingkungan kelas menjadi lebih cepat. Nah, kekurangan dalam microteaching ini yang pertama, pembelajaran mikro harus mendapatkan persetujuan dari sekolah setempat. Yang kedua, jika calon pendidik tidak mampu mengelola kelas dengan baik, rentan dijadikan bahan candaan siswa. Dan yang terakhir, calon pendidik harus bisa mempersiapkan media pembelajaran secara mandiri. Nah, itu dia teman-teman pembahasan kita hari ini mengenai microteaching. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya harap teman-teman di luar sana tetap semangat. Saya akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi